Halo healthy people dan Civitas Hospitalia. Hari ini saya sedang berada di ruangan layanan kateterisasi jantung dan pembuluh darah atau singkatnya CAT-LAB di RSUD Provinsi NTB. Kita hari ini akan ngobrol santai bareng dokter spesialis jantung dari RSUD Provinsi NTB buat membahas layanan unggulan dan tindakan apa saja sih yang ada di CAT-LAB tersebut. Gaskan! Halo teman-teman. Nah, sekarang kita sudah berada di ruang CAT-LAB dan ditemani oleh dokter gagah kita ya pagi hari ini ya. Mungkin bisa perkenalan diri. Selamat pagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romi Ermawan, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan intervensi. Oh, siap dok. Baik dok, sedikit mungkin lebih mengenal lagi lebih dalam ya tentang kateterisasi jantung ini seperti apa dok? Karena dokter yang sangat paten sekali ya tentang ilmu kedokteran jantung ini seperti apa dok dalam kegiatan kateterisasi tersebut. Baik, ini namanya mesin kateterisasi. Ya. Jadi kateterisasi itu adalah suatu teknologi di mana kalau ada organ yang kita bisa menjangkau lewat pembuluh darah, maka kita bisa menuju ke situ dengan alat berupa selang. Itu namanya pipa kateter. Pipa kateter. Jadi selama organ itu seperti otak, jantung, ginjal, pembuluh darah tepi bisa dijangkau, kita bisa pakai ini. Tapi memang penggunaan yang cukup sering digunakan dalam bidang jantung. Bidang jantung. Ya, jadi tidak melulu dokter jantung yang menggunakan alat ini. Oh, bidang yang memindangi jantung pun bisa ya menggunakannya. Seperti kita bisa melakukan intervensi pembuluh darah otak, itu dokter neurologi intervensi ya. Siap. Atau radiologi intervensi, vaskular dan segala macam. Nah, dalam hal ini saya yang menggunakannya dalam kasus-kasus penyakit jantung dan pembuluh darah. Jantung dan pembuluh darah dok ya. Itu saja dok ya. Oke, berarti untuk kolaborasi dan teman-teman tentang kateterisasi ini pernah nggak dok kolaborasi tentang penyakit yang lain seperti apa di jantung? Biasanya kami melakukan sesuai dengan bidang keilmuan kami masing-masing. Oke, ya. siap. Tapi tidak tertutup kemungkinan bisa juga dilakukan joint prosedur. Joint prosedur ya. Seperti itu. Oke, baik dok. Izin sedikit bertanya lagi dok ya. Ini peran alat-alat yang di sini untuk kateterisasi jantung seperti apa sih dok? Lebih spesifik aja lah, singkat. Baik, kalau untuk pelayanan jantung dan pembuluh darah, kita bisa melakukan pelebaran pembuluh darah, terutama pembuluh darah arteri koroner yang bisa menyebabkan orang kena serangan jantung. Ya. Terus kita juga bisa melakukan pemasangan alat pacu jantung pada orang-orang yang listrik jantungnya putus total. Oh iya, siap. Lalu kita juga bisa menutup pembuluh darah yang tidak diperlukan, biasanya pembuluh darah anomali ya, dengan cara coiling, disumbat dan segala macam ya. Jadi selama organ itu bisa dijangkau oleh pembuluh darah dan kita bisa memasukkan selang ke organ tersebut, maka kita bisa memberi, melebarkan, mengambil dan menyumbat. Ya. Jadi tergantung kepentingannya apa. Ya. Tapi memang mayoritas kita gunakan untuk angiografi koroner dan pemasangan ring jantung. Ring jantung. Itu kasus terbesar yang kita lakukan di sini. Oke, yang dilakukan selama ini ya dok ya, dengan pengalaman-pengalaman yang berserta dengan teman-teman yang ada di rumah sakit provinsi. Pemasangan alat pacu jantung juga ini kita cukup tinggi volumenya untuk Indonesia di bagian timur. Jadi termasuk kita tinggi ya, angka dok, pemasangan pacu jantung. Oh baik, terima kasih banyak dok atas penjelasannya, luar biasa ya. Jadi teman-teman jangan ragu lagi untuk datang ke rumah sakit provinsi NTB ini untuk memeriksa kesehatan teman-teman semuanya. Oke, baik, kita tunggu nanti teman-teman semuanya ya. Baik, terima kasih. Terima kasih.